Menantu Super. Bab 4031-4040. Bab 4031 Masalah Perjamuan. Ketika Su Yingxia dan Su Yingxia melihat mobil pikap diparkir di depan pintu, mereka tampak membeku. Mobil jenis apa itu? Jelas itu adalah 3 mobil emas yang bisa digerakkan. Kecuali velgnya yang dibalut bahan lembut khusus, seluruh bagian mobil terbuat dari emas, bahkan di kegelapan malam pun tetap mempesona jika disinai lampu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Su Yingxia berkata sedikit. Ziking sangat bingung hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia pernah melihat orang kaya sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang kaya seperti itu. Han Sanqian tersenyum pahit, memandang Su Yingxia dan berkata sambil tersenyum, Anda tahu, biasanya, saya masih terlalu rendah hati. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa memamerkan kekayaan saya sampai tingkat ini di rumah saya. Kehidupan. Begitu mereka selesai berbicara, mereka bertiga hendak masuk ke dalam mobil, tetapi pelayan itu dengan cepat bergegas ke arah mereka bertiga dan membentangkan lapisan karpet bulu kelas atas di bawah kaki mereka. Rasanya seperti berjalan di atas karpet yang terbuat dari mantel bulu di bumi. Spesifikasi semacam ini tidak terlalu tinggi. 3 tamu terhormat, silakan masuk ke dalam mobil. Begitu dia selesai berbicara, semua pelayan membungkuk dengan sangat hormat. Mereka bertiga saling memandang dan menaiki mobil emas. Setelah itu, dengan teriakan para pelayan dan berangkat, iring-iringan mobil bergerak perlahan, dan tim upacara yang mengikuti mobil juga menaburkan bunga dan memainkan musik dengan tepat, yang mengisi suasana untuk beberapa saat. Puluhan menit kemudian, iring-iringan mobil sudah mendekati Pei Mansion. Melihat iring-iringan mobil yang mendekat perlahan, Pei Gu dan yang lainnya, yang telah menunggu lama, sangat bersemangat dan tersenyum. Tamu terhormat telah tiba. Saat para pelayan berteriak lagi, iring-iringan mobil perlahan berhenti. Pei Gu memimpin seluruh keluarga Pei untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Pei Gu sedang dalam suasana hati yang baik dan berteriak ke arah mobil. Tuan Pei benar-benar sopan. Han benar-benar tersanjung dengan kesopanan seperti itu. Tawa kecil juga terdengar di dalam mobil pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, ketiga mobil itu membuka tirainya satu persatu dan berjalan keluar perlahan. Ketika mereka melihat ketiga orang tersebut, anggota keluarga Pei langsung terkejut, dan di saat yang sama mereka akhirnya mengerti mengapa pihak keluarga ingin mereka berpakaian dengan hati-hati. Ini adalah 3 orang yang pandangannya tertuju ke langit-langit. Kedua wanita itu secantik dewa, dan masing-masing memiliki temperamen tersendiri. Pria itu juga bermartabat dan cukup heroik. Meski baru pertama kali bertemu, temperamennya juga sangat luar biasa. Begitu banyak wanita dari Pei keluarga hadir, mereka semua sangat tersentuh. Putri ketujuh dari keluarga Pei berdiri tercengang melihat pemandangan itu. Meskipun dia tahu bahwa ayahnya memiliki tujuan untuk mendandaninya, yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa niat tersebut digunakan pada Han Sanqian. Bagaimanapun, perjalanan ayahnya awalnya untuk menyerang Gai Losheng dan Han Sanqian, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dalam sekejap, musuh akan menjadi tamu ayahnya. Namun setelah dipikir-pikir lebih hati-hati, sepertinya ayahnya pasti sudah melihat kemampuan Han Sanqian, tentu saja dia serius mempertimbangkan perkataannya dan akhirnya menyetujuinya. Pantas saja sikap ayahnya terhadapnya jelas 2 kali lebih baik dari sebelumnya ketika dia kembali. Dia sangat senang bertemu Han Sanqian lagi. Namun jika seseorang bahagia, berarti seseorang tersebut tidak bahagia. Setidaknya, saat ini, senyuman di wajah Pei Hu sudah mengeras, seolah cuaca sangat dingin di musim dingin. Seluruh tubuh Pei Hu langsung membatu di tempat, dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti, bagaimana mungkin tamu keluarga Pei-nya. Bagaimana bisa Han Sanqian? Ini adalah musuh sialannya, dan dia adalah tipe musuh yang ingin dia bunuh dengan 1000 pisau. Bahkan jika ayahnya mengirimkan pasukan kali ini, itu hanya untuk mengalahkan musuhnya. Bagaimana orang ini bisa menjadi tamu terhormat keluarga Pei dalam sekejap mata? Ayah, kenapa orang ini ada di sini? Setelah merenung, Pei Hu buru-buru menatap Pei Gu, orang ini adalah Han Sanqian. Dia adalah musuh kita. Apakah dia telah membawa kita? VIP-nya adalah diculik.
Seseorang datang, seseorang datang. Begitu Pei Hu berteriak, para penjaga segera berkumpul di sini. Namun, Pei Gu meraung marah saat ini, mundur. Han Sanqian adalah tamu terhormat keluarga Pei saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Berapa banyak kepala yang kamu punya? Apa? Bab 4032 Pei Hu tercengang. Begitu kepala keluarga Pei berbicara, dan dengan nada ini, para penjaga segera menggigil ketakutan, dan mereka semua menyarungkan pisaunya dan mundur. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia? Bagaimana bisa Han Sanqian menjadi? Bagaimana dia bisa menjadi tamu terhormat keluarga Pei kita? Apakah kamu melakukan kesalahan? Pei Hu mau tidak mau merasa cemas saat melihat ini. Dia adalah musuh di hadapannya, dan dia ingin membalas dendam. Bagaimana dia bisa diperlakukan sebagai tamu tertinggi keluarga Pei-nya? Apa? Apakah aku, Pei Gu, sudah tua hingga menjadi bodoh dan tidak kompeten? Pei Gu berteriak tidak puas dengan suara dingin, apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Han Sanqian adalah tamu tertinggi keluarga Pei Gu, Pei Hu, kamu mengerti. Anakku, aku tidak akan menerimanya. Pei Hu mengertakkan gigi dan menolak dengan marah. Tidak menerimanya. Pei Gu tersenyum dingin, kamu harus menerimanya meskipun kamu tidak menerimanya. Bukan giliranmu untuk membuat keputusan di keluarga Pei. Semua orang di keluarga Pei telah mendengarnya dengan jelas. Han Sanqian adalah tamu tertinggi Pei Guku. Jika ada yang memiliki motif egois untuk bekerja sama dengan Pei Hu, jangan salahkan aku, Pei Gu, karena bersikap kasar. Aku tahu banyak di antara kalian yang disebut pangeran, tapi tolong pahami satu hal. Pangeran akan selalu menjadi pangeran sebelum dia naik tahta. Sekarang aku masih memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Ketika kata-kata itu keluar, Pei Gu berhenti berbicara dan menatap Han Sanqian sedikit. Sanqian, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mendisiplinkannya dengan baik, sehingga anjing itu tidak tahu harus berbuat apa. Mohon maafkan aku dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Keluarga Pei sangat sopan. Han Sanqian tersenyum tipis. Kier, kenapa kamu tidak datang dan menemuiku 3000 kali? Pei Gu berkata sambil tersenyum. Karena anjing itu tidak berguna, dia mengirim gadis harimau untuk mengundangnya. Pei Gu layak menjadi kepala keluarga besar dan sangat lancar dalam menangani berbagai hal. Ketika namanya dipanggil, putri ketujuh berdiri dengan sedikit malu-malu, namun dengan bangga, Pei Liner telah bertemu Tuan Muda Han. Han Sanqian tersenyum tipis dan bertemu satu sama lain di kota hantu Moyun. Meskipun mereka bermusuhan, dia sebenarnya membantunya secara diam-diam. Dia juga mengandalkannya untuk menyelamatkannya selama pengepungan pertama Luo Sheng. Meskipun Pei Gu kemudian menerima perintah untuk menyerangnya, Han Sanqian selalu menganggap Pei Liner sebagai teman. Belum lagi, sekarang kedua belah pihak telah mengubah permusuhan menjadi persahabatan, kontribusi Pei Liner harus sangat diperlukan, dan Han Sanqian secara alami lebih tulus kepada teman ini. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pei Liner tersenyum bahagia, menatap Su Yingxia dan Ziking, dan membungkuk sedikit sebagai hormat. Kedua wanita itu membalas budi tepat pada waktunya dan membalas senyumannya. Melihat Han Sanqian begitu sopan kepada Xiaoqinya, Pei Gu sang bapak tua menunjukkan senyuman yang ramah dan bersahabat. Setidaknya hal ini bisa menunjukkan bahwa hubungan antara Xiaoqinya dan Han Sanqian memang luar biasa. Kier, jika kamu memiliki tamu terhormat, jangan berdiri di depan pintu. Tolong undang mereka segera ke dalam rumah, kata Pei Gu. Pei Liner tersenyum dan memandang Han Sanqian, Xiaoqi tiba-tiba. Kalian bertiga, silakan masuk. Setelah mengatakan ini, Pei Liner membungkuk sedikit untuk memimpin jalan, memimpin Han Sanqian dan Pei Gu bersama-sama. Mereka berlima memasuki mansion terlebih dahulu, diikuti oleh banyak eksekutif senior, dan perlahan berjalan menuju ruang perjamuan. Pei Hu, yang paling sibuk dan berlari paling keras, tidak mengikutinya masuk. Dia berdiri di depan pintu dengan depresi dan langsung meninju kusen pintu. Dia sangat tidak puas. Dia telah sekian lama dengan gembira menyambut tamu-tamu terhormat, namun pada akhirnya, mereka malah menjadi musuhnya.
Hal ini benar-benar membuatnya merasa tertekan. Pei Hu tidak masuk, dan tentu saja beberapa pangeran juga tidak masuk. Meskipun Pei Gu memang kepala keluarga saat ini dan memiliki kekuasaan, Pei Hu adalah tuan masa depan. Oleh karena itu, mengingat masa depan, banyak orang dari para pangeran masih mendukung Pei. Harimau. Hei, kepala keluarga Pei kita tampaknya memang semakin tua, dan bahkan menjadi biasa-biasa saja. Saya pikir tamu terhormat ini adalah pemimpin kekuatan itu, tapi saya tidak menyangka bahwa dia adalah anak manusia yang tidak berguna. Benar sekali, kami para keturunan bangsawan sekarang harus sujud kepada putra umat manusia dan menyapanya dengan senyuman. Ini sungguh menyebalkan. Jangan khawatir Tuan Muda, kami akan mendukung Anda sepenuhnya. Saya tidak tahu apa maksud kepala keluarga memperlakukan Han Sanqian sebagai tamu terhormat, apakah itu berarti dia adalah musuh terbuka bagi kekuatan itu? Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba membawa klan Yongsu kita ke dalam bahaya? Benarkah? Jika musuh memimpin pasukan untuk menyerang wilayah tersebut, kemana keluarga Pei saya akan pergi? Tuan, Anda tidak bisa membiarkan musuh Han Sanqian menyerang Anda, dan Anda tidak bisa membahayakan klan Yongsu kita. Ayo masuk dan selesaikan masalah dengan Han Sanqian. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang merespons satu demi satu. Mendengar kata-kata ini, mata tertekan Pei Hu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Detik berikutnya, dia mengangguk dengan berat dan memimpin sekelompok orang ke ruang perjamuan. Bab 4033, Provokasi Mencolok. Di ruang perjamuan, semua orang baru saja duduk. Ada lusinan meja perjamuan, dan Han Sanqian serta 3 orang lainnya secara alami diundang ke meja utama. Pada hari kerja, meskipun Pei Liner, putri ketujuh, adalah putri kandung Pei Gu, dia hanya bisa duduk di meja tamu karena dia tidak disukai. Namun, hari ini dia tiba-tiba diatur untuk duduk di meja utama bersamanya. Ini adalah sesuatu yang membuat iri banyak anggota keluarga Pei. Apa artinya menerbangkan dahan dan menjadi burung phoenix? Ini adalah contoh nyata. Di meja utama, selain putri ketujuh, ada beberapa wanita tampan yang masih sangat muda dan seharusnya juga merupakan putri Pei Gu. Namun, saat Pei Gu hendak memperkenalkannya, dia melihat Pei Hu bergegas masuk bersama sekelompok pangeran. Masuklah. Melihat situasinya, Pei Gu merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan berdiri dengan marah. Dia menatap Pei Hu dengan dingin dan berteriak, bukankah ayahku mengajarimu etiket selama jamuan makan? Atau kamu ingin memberontak? Pei Hu dan rombongannya mendatangi Pei Gu dan yang lainnya dan berhenti. Pei Hu tampak agak dingin dan memberi hormat kepada ayahnya dan berkata, "Ayah." Pei Hu setia kepada keluarganya dan berbakti kepada ayahnya. Dia tidak akan pernah melakukan pengkhianatan dan tidak etis. Berani melakukannya. Haier membawa sekelompok orang masuk. Bukan karena dia punya niat lain. Hanya saja dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan jelas. Pei Gu mengertakkan gigi sedikit dan mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Tanyakan padaku. Ayah memperlakukan Han Sanqian sebagai tamu terhormat, apakah itu berarti keluarga Pei kita telah sepenuhnya terpisah dari kekuatan yang awalnya bekerja sama dengan kita, atau bahkan menjadi musuh mereka? Pei Hu bertanya. Jadi apa? Pei Hu berkata dengan dingin. Ayah, orang lain dapat memiliki ratusan ribu pasukan, dan pada saat yang sama mereka memiliki akar yang dalam dan bermusuhan dengan mereka. Ayah, pernahkah Anda memikirkan betapa berbahayanya klan Yongsu kita? Terus terang, ini mungkin bahkan membawa masalah pada keluarga Pei Ku. Datanglah bencana. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang hadir terkejut, dan diskusi di antara penonton juga dimulai dengan tenang saat ini. Prajurit tidak lagi lebih berharga daripada elit. Ratusan ribu idiot juga akan kalah dari puluhan ribu elit. Selain itu, sebagai kepala keluarga Pei, saya memiliki pertimbangan sendiri dalam segala hal yang saya lakukan. Tampaknya ada tidak perlu menjelaskannya dengan jelas kepadamu, kan? Pei Gu berkata dengan dingin. Tentu saja ayah tidak perlu memberikan penjelasan kepada anak-anaknya atas perbuatannya, tetapi kekuasaan keluarga Pei adalah milik keluarga Pei. Bukankah seharusnya ayah memberi mereka penjelasan? Untuk memperlakukan sampah sebagai tamu terhormat dan melawan kekuatan besar,
aku khawatir tindakan ayahku tidak bisa menenangkan hati orang, bukan? Pei Hu mendengus dingin. Pei Gu terlihat dingin dan mengumpat dengan marah, kamu pengkhianat, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Juga, segera minta maaf kepada tamu terhormat, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam padamu. Kalau ayah ingin aku mati, aku harus mati. Terlebih lagi, kamu tetaplah ayah dari anak tersebut. Selama ayah mengucapkan sepatah kata pun, ayah, anak tersebut dapat langsung bunuh diri, namun sebelum anak tersebut meninggal, dia tetap harus menanyakan dengan jelas ribuan subjek ini. Xiao-xiao kamu mengerti, tolong minta ayah menjawab, bagaimana kamu bisa menenangkan hati orang-orang dengan melakukan ini. Pei Hu berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Dia punya kekuatan untuk mendukungnya, dan dia punya cukup alasan untuk memaksanya menikah dengannya. Menurut anggarannya, hasil terburuknya adalah ayahnya harus berkompromi dengannya, dan hasil terbaiknya adalah dia bisa manfaatkan hal ini untuk memantapkan otoritasnya dan memahami lebih dalam posisi calon kepala keluarga. Bahkan, naik tahta secepatnya. Perkataan pangeran masuk akal. Tolong beri saya penjelasan, kepala keluarga. Ya, pangeran juga mempertimbangkan seluruh klan. Meski menyinggung, tapi bisa dimaafkan. Tolong jelaskan secara detail, kepala keluarga. Banyak pangeran juga memanfaatkan hal ini untuk berpidato mencibir guna memaksa Pei Gu masuk ke istana. Melihat situasi seperti itu, Pei Gu mengerutkan kening, merasa cemas dan marah. Kepala keluarga selalu melakukan sesuatu secara terukur. Kenapa aku masih harus menjelaskannya padamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Benar, kepala keluarga adalah yang tertinggi. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda menunggu di sini dan menanyai saya? Di mana penjaganya? Biarkan saya mengalahkan semua pengkhianat dan pengkhianat ini. Beberapa orang mendukung sang pangeran, dan tentu saja beberapa orang mendukung kepala keluarga saat ini, terutama banyak orang yang lebih tua. Setelah teriakan dukungan ini, banyak veteran juga berdiri untuk mendukung Pei Gu. Meskipun para penjaga menerima perintah tersebut, mereka ragu-ragu untuk beberapa saat. Ada kepala keluarga lama di satu sisi dan calon kepala keluarga di sisi lain. Tidak pantas untuk mendengarkan siapapun, tetapi sepertinya tidak pantas untuk tidak mendengarkan siapapun. Tapi saat ini, Pei Gu berkata, hentikan. Bab 4034 Penghinaan Fatal. Begitu Pei Gu angkat bicara, seluruh suasana langsung menjadi damai. Sebagai kepala keluarga, keagungan Pei Gu masih ada, ketika dia berteriak, tidak ada yang berani menjawab. Melihat sekeliling sedikit, Pei Gu tahu bahwa para pangeran memang akan kesulitan menyelesaikan masalah. Meskipun dia tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang telah dia lakukan, sentimen publik sudah meningkat. Meski tidak ada penjelasan bukanlah masalah besar, hal itu akan selalu menimbulkan dampak negatif. Ketika saya pertama kali kembali ke kota, saya hanya memimpin beberapa ribu elit. Tidakkah Anda bertanya-tanya kemana perginya 100.000 elit yang mengikuti saya? Pei Gu tersenyum pahit ketika memikirkan hal ini. Meskipun setelah pertempuran ini, keluarga Pei tidak kehilangan segalanya, dan mendapatkan persahabatan Han San Qian. Namun, hanya dari sudut pandang pertarungan, dia merasa sedih memikirkannya. Bagaimanapun, mereka adalah 100.000 murid. Ketika Pei Gu menyebutkannya, banyak orang yang memperhatikan. Saya pikir para elit tinggal di kota perbatasan, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Lord Jia, sepertinya dia punya niat lain. Ya, Patriark, apa yang terjadi dengan 100.000 elit? Banyak orang, apapun kubunya, terkejut. Pei Gu tersenyum dingin, beberapa hari yang lalu, saya memimpin 100.000 elit dan bergabung dengan 300.000 elit lawan untuk membentuk pasukan beranggotakan 400.000 orang. Saya percaya bahwa meskipun Anda tidak berpartisipasi dalam perang, Anda setidaknya pernah mendengarnya. Semua orang mengangguk. Masalahnya, kami hampir kalah dalam serangan. Begitu kata-kata ini keluar, kata-katanya ringan tetapi bermakna berat, dan seperti bom yang langsung menghantam kerumunan. Kerumunan terdiam, tapi segera langsung ke pokok permasalahan. Apa yang dibicarakan kepala keluarga? Pasukan gabungan yang terdiri dari 400.000 orang menyerang kota dan dikalahkan. Ini tidak mungkin. Bukankah ini tidak masuk akal?
Dengan 400.000 tentara, tidak akan mudah untuk menyerang kota kecil seperti Gailuo. Menurutku, kita bahkan tidak membutuhkan yang lain. Hanya 100.000 elit kita yang dapat merebut Huanglong secara langsung. Kamu bisa kehilangan ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Melihat semua orang saling memandang dengan kaget, Pei Gu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakannya, dia sendiri tidak mempercayainya, tetapi setelah mengalami beberapa hal secara pribadi, dia harus mempercayainya meskipun dia tidak mempercayainya. Ini adalah fakta. Pei Gu berkata, dan orang yang menjaga kota tidak lain adalah Han Sanqian. Saya ingin bertanya, apakah seseorang dengan bakat luar biasa memenuhi syarat untuk menjadi tamu keluarga Pei saya? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengangguk. Dengan kekuatan kecil, dia bisa melawan 400.000 tentara dan mampu mencapai prestasi yang begitu besar. Tentu saja, dia adalah naga atau burung phoenix. Dia jelas memenuhi syarat untuk menjadi tamu keluarga Pei. Melihat semua orang mengangguk, Pei Hu mengerutkan kening, "Ayah, apakah ini?" Wajah Pei Gu mengeras dan dia menatap Pei Hu dengan marah, "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Ayah, dia adalah musuh kita. 100.000 elit tewas dalam pengepungan. Artinya dia adalah pembunuh 100.000 anak kita. Kita bisa bunuh saja nyawanya. Mengapa kita berbicara dengan tamu?" Pei Hu He berkata dengan dingin. "Anak reckless, tahukah kamu apa polanya?" Pei Gu Leng berkata, "Lagi pula, bukan dendam ketika tentara bertemu di medan perang. Jika kamu seperti ini, dunia akan berada dalam kekacauan." Pei Gu ingin membantah, tapi semua orang di sekitarnya menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat, jadi dia mencibir lagi, "Oke, jangan bicara tentang 100.000 jiwa tak berdosa untuk saat ini. Karena ayahku berbicara tentang polanya, mari kita bicara tentang polanya, dan semua orang akan bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri." Kalau begitu aku ingin bertanya pada ayahku, apa minat Han Sanqian sekarang? Jika saya ingat dengan benar, Han Sanqian, tamu terhormat ini, sekarang hanyalah sampah. Bisakah Anda membantu kami untuk tidak memberitahunya bahwa dia masih harus menghisap darah kami dan menyia-nyiakan sumber daya kami? Ini yang ayah sebut sebagai pola. Melihat dari sisi lain, meskipun mereka kehilangan 300.000 tentara, itu hanya luka dangkal dan bukan luka mendasar. "Ayah, polanya." Kata-katanya penuh dengan provokasi dan penghinaan, Pei Gu sangat marah hingga dia mengatupkan giginya dan menjadi geram. Di keluarga Pei ini, tidak ada yang berani berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini, tetapi anakku tercinta melakukan hal ini, yang sungguh menjengkelkan. Kenapa ayahku tidak bisa mengatakannya? Apakah kamu ingin memukuli anak itu? Kamu boleh memukuli anak itu, atau bahkan membunuh anak itu. Anak itu tidak menyesal, tapi bagaimana ayah harus menjelaskan kepada keluarga Pei dan leluhur? Diserahkan kepada ayah untuk mempertimbangkannya sendiri. Pei Gu tidak bisa berkata-kata dan sangat marah hingga ingin memukulnya tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa diam di tempat dan gemetar karena marah. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melewati Pei Gu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, terdengar suara nyaring dan tamparan keras menghantam wajah Pei Gu. Bab 4035, Menamparmu. Semua orang terkejut. Kemudian ketika semua orang kembali sadar dan melihat orang yang menamparnya, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Pei Hu menutupi wajah kanannya yang merah dengan tangannya dan menatap orang di depannya dengan tidak percaya, Kamu berani memukulku?" Di depannya tak lain adalah putri ketujuh Pei Liner. Dari segi gender, dalam sebuah keluarga besar, perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dari segi status, Pei Gu adalah calon kepala keluarga, sedangkan Pei Liner hanyalah anak biasa yang tidak mencolok atau bahkan tidak populer. Meski sama-sama anak Pei Gu, sebenarnya kesenjangannya adalah antara langit dan bumi. Namun, saat ini, Pei Liner menamparkan Pei Hu dengan keras. "Apa yang aku takutkan?" Pei Liner sama sekali tidak takut, dalam hal pribadi, kamu mempertanyakan ayahku dan bahkan berani membantahnya secara terbuka. Ini adalah ketidaktaatan. Untuk kejahatan seperti itu bukanlah sebuah berlebihan untuk membunuhmu, apalagi tamparan di wajah.
Ngomong-ngomong di depan umum, Han Sanqian adalah tamu terhormat yang dicium ayahnya. Kamu berani menghina tamu terhormat itu saat ayahnya masih di sini. Ayah serius. Aku akan menghukummu dengan pemenggalan kepala. Itu bukan kejahatan yang berlebihan, apalagi hanya tamparan di wajah. Tambahkan keduanya, kematianmu akan ditambah dengan kematianmu. Bahkan jika aku menamparmu 10 kali, itu akan dianggap sebagai anggota keluarga Pei. Kamu. Pei Hu sangat marah, kamu hanyalah seorang gadis dari keluarga Pei, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan sesuatu? Meskipun kita tidak memiliki ibu yang sama, setidaknya dari segi usia, aku masih saudaramu. Kamu bahkan tidak meremehkan generasi senior, tapi kamu ingin berbicara denganku tentang rasa hormat di antara teman sebaya. Saya berdebat dengan ayah saya dengan alasan yang masuk akal. Kalau begitu, apakah aku tidak berdebat denganmu berdasarkan alasan? Kata-kata Pei Hu membuat Pei Hu marah dan giginya gatal, tapi dia tidak bisa membedakannya. Sebagian besar anggota keluarga Pei terkejut karena putri ketujuh tiba-tiba memiliki keberanian seperti itu. Di saat yang sama, mereka juga diam-diam mengagumi retorika putri ketujuh. Sungguh luar biasa. Han Sanqian dan Su Yingxia juga saling berpandangan dan tersenyum, siapa sangka putri ketujuh ini akan setenang air saat dia diam, namun akan begitu menakutkan saat dia bergerak. Kemarahan Pei Gu berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi senyuman, dan dia sangat puas dengan kata-kata Pei Liner. Dia tidak hanya mengekspresikan dirinya, tetapi yang lebih penting, dia menjaga martabat ayahnya yang dulu. Sangat bagus. Pei Hu tidak bisa berkata-kata, tapi sekarang dia berbalik untuk meminta bantuan dari kelompok pangerannya, hanya untuk melihat sekelompok orang itu menundukkan kepala dan tetap diam. Tentu saja, serangan Pei Liner benar-benar kuat dan tanpa cacat. Han Sanqian, pahlawan macam apa kamu ini? Kamu mengandalkan seorang wanita untuk membantumu menghadapiku. Jika kamu punya nyali, maukah kamu berdiri dan menantangku? Bukankah kamu seorang VIP? Jadi wajar saja, kamu harus memiliki beberapa keterampilan. Ayolah. Setelah rencananya gagal dan dia tidak bisa mundur, Pei Hu hanya mengarahkan pandangannya pada pelakunya, Han Sanqian. Dia mungkin tidak berani melakukannya sebelumnya, tapi sekarang Han Sanqian hanyalah pecundang, kenapa dia tidak berani? Jika dia berani menerima serangan itu, dia secara alami akan memukulinya dengan kejam untuk menunjukkan sifat buruk dan reputasinya. Jika dia tidak berani, niscaya Han Sanqianlah yang akan merasa malu. 2 botol racun, apapun yang dia pilih, itu akan menjadi jalan buntu. Pei Hu, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu tahu bahwa Tuan Han terluka, tetapi kamu memilih momen ini. Apakah kamu laki-laki? Pei Liner berteriak dengan nada menghina. Saya tidak berbicara dengan Anda. Pei Hu mengabaikan Pei Liner dan hanya menatap Han Sanqian, saya hanya berbicara dengan Han Sanqian. Han Sanqian, apakah Anda berani memberi saya kata-kata bahagia? Sebagai tamu terhormat, Anda tentu harus memamerkan keahlian Anda untuk membuka mata semua orang, bukan? Begitu kata-kata tersebut terucap, para pangeran langsung menganggukkan kepala seirama untuk membangkitkan opini publik. Han Sanqian tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berdiri, artinya jika Han mengalahkanmu, kamu akan berhenti berbicara omong kosong, kan? Kamu juga bisa mengatakan itu, asalkan kamu berani menantang. Baiklah, kalau begitu Han akan memberi pelajaran pada putranya untuk keluarga Pei hari ini. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berjalan keluar perlahan. Bab 4036, ajari anakmu pelajaran. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Pei Hu tanpa sadar tertegun dan tidak dapat mempercayainya. Han Sanqian, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Han tidak akan pernah mengingkari janjinya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Oke, hari ini, aku akan mengalahkanmu, VIP palsu ini, menjadi seekor anjing di dalam air. Begitu dia selesai berbicara, Pei Hu bergerak dan hendak mengambil tindakan. Tunggu. Sebuah suara terdengar, dan Ziking perlahan berjalan ke arah Han Sanqian, memandang Pei Hu sambil mencibir, dan menggelengkan kepalanya dengan jijik, mengapa Anda membutuhkan saudara Sanqian untuk mengambil tindakan sendiri untuk menangani sampah semacam ini? Biarkan saja Ziking mengambil tindakan. Setelah menyelesaikan kata-katanya,
Ziking mengangkat satu tangan, seekor kucing atau anjing seperti Anda ingin menantang 3.000 kakak laki-laki tertua saya. Itu tergantung apakah Anda memenuhi syarat. Jika Anda mengalahkan saya, Anda akan memenuhi syarat. Kamu. Melihat Ziking, Pei Hu mengerutkan kening dalam-dalam, kamu hanya seorang wanita, kamu tidak layak atas tindakanku. Apa? Apakah kamu takut? Ziking berkata dengan dingin dan tersenyum dengan jijik, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, sebagai guru yang mengajariku, saudara Sanqian, kualifikasi apa yang harus kamu lawan? Apakah aku takut? Pei Hu mendengus dengan nada menghina. Dia telah menembus penghalang dan sekarang telah mencapai kesempurnaan sepenuhnya, jadi dia tidak takut. Awalnya, saat aku melihat betapa cantiknya kamu, aku ingin mengasihanimu. Tapi jika kamu begitu keras kepala dan bersikeras memihak Han Sanqian, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah Pei Hu selesai berbicara, semburan energi tiba-tiba muncul di tubuhnya. Detik berikutnya, seluruh orang itu langsung terlontar dan dipaksa langsung menuju Ziking. Ziking mengerutkan kening, auranya juga terbuka lebar, dan dia terbang untuk menghindarinya sambil membalikkan badan, dan pada saat yang sama, dia meledak dengan telapak tangan. Pei Hu langsung melakukan pertarungan, dan mereka berdua segera maju mundur, bertarung dari aula dalam hingga aula luar. Semua orang mengusir mereka, dan keduanya memiliki ruang di luar istana, dan mereka tampil lebih ganas. Meskipun Ziking tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran, dan tidak cukup teliti dalam menyerang dan bertahan, tubuh sucinya layak menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Gerakannya sangat kuat. Di sisi lain, pengalaman tempur Pei Hu tidak terlalu kaya. Dia sebenarnya mengalami pertempuran kelas atas yang jauh lebih sedikit daripada Ziking. Namun, garis keturunan klan Yongsu memang tidak buruk, dan Pei Hu sendiri juga begitu. Tapi dia punya bakatnya, dan dibandingkan dengan maniak, mesum, seperti Ziking, dia sebenarnya setara. Kedua belah pihak saling bertarung, dan tidak ada yang bisa menekan satu sama lain, tetapi hasilnya seri. Tepat ketika kedua belah pihak hendak melanjutkan pertarungan sengit, Pei Gu berkata, berhenti. Begitu dia selesai berbicara, Ziking memimpin dengan mundur ke Han Sanqian, sementara Pei Hu juga dengan enggan jatuh ke tepi kampnya sendiri. Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Pukul saja mereka sejauh yang kamu bisa. Pemukulan lagi hanya akan merusak keharmonisan, kata Pei Gu lembut. Di permukaan, dia bisa saja menghentikan pertempuran Pei Hu dari awal, tapi dia tidak melakukannya. Pei Gu mengambil resiko besar dengan memilih Han Sanqian Fang, tentu saja dia akan senang jika mendapat kesempatan menguji kekuatan Han Sanqian Fang. Dilihat dari situasi saat ini, Pei Gu sedikit terkejut. Tanpa diduga, dia hanyalah seorang wanita yang tidak mencolok di samping Han Sanqian, tetapi dalam hal budidaya, dia tidak kalah dengan harimau yang dibudidayakan dengan cermat oleh keluarga Pei-nya. Itu berakhir kapan saja. Jika kamu memberiku sedikit waktu, aku pasti akan membuat jiwanya menghilang. Dia sama sekali bukan tandinganku, teriak Pei Hu dengan tegas. Ziking tersenyum dingin, kenapa, kamu tidak membandingkan kemampuanmu dengan menyombongkan diri? Jika demikian, maka kamu memang menang, Tuan Pei. Ziking mengucapkan kata, Tuan muda keluarga Pei, dengan sangat serius, dan efek mengejeknya secara alami tercapai sepenuhnya. Hidung Pei Hu bengkok karena marah, dia ingin membantah, tapi dihentikan dengan lembut oleh bawahannya, dia ingin berdebat dengan wanita itu dan kehilangan wajah putra bangsawannya. Dengan cara ini, Pei Hu hanya bisa menahan amarahnya. Tuan Pei, pulanglah dan berlatihlah lebih banyak. Berhati-hatilah dan jangan hanya berpikir untuk berbicara. Setidaknya, dalam hal ini, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya dalam beberapa tahun, dan Anda juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualifikasi untuk menantang saudara 3.000, kata Ziking lembut. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ziking dengan lembut mundur ke sisi Han Sanqian dan tidak berkata apa-apa lagi. Pei Hu bisa menahannya sebelumnya, tapi sekarang Ziking mengatakan ini, dia sangat marah. Dia memandang Han Sanqian dengan penuh kebencian, itu seorang wanita lagi, Han Sanqian, apakah kamu berani bersembunyi di balik seorang wanita? Bukankah ibumu seorang wanita? Saat ini, teriakan dingin datang.
Bab 4037, dipukul hingga berkeping-keping. Semua orang menoleh ke belakang dan terkejut lagi. Pei Hu sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Pei Liner, ini kamu lagi. Kamu tidak bisa akur denganku, kan? Pei Hu marah. Menjadi sasaran orang luar adalah hal yang wajar, tetapi terlalu berlebihan jika keluarga sendiri selalu mengkritiknya. Tidak bisa lewat. Sepertinya kamu sudah berjanji bahwa jika kamu mengalahkan gadis ini, kamu bisa menantang Han Sanqian. Faktanya adalah kamu belum pernah bertarung sebelumnya, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang. Sekarang, kamu adalah tidak memenuhi syarat. Siapa yang tidak bisa lolos dengan berbicara omong kosong di sini? Pei Liner berkata dengan dingin. Kedua, kenapa kamu tidak bicara tentang wanita? Kamu tidak dilahirkan oleh ibumu. Bukankah ibumu perempuan? Tangan Pei Hu gemetar karena marah, tapi dia tidak tahu. Anda hanya dapat melakukannya tanpa akhir. Ayah, Liner hanyalah seorang pelacur, dan dia seharusnya tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Tetapi jika kepala keluarga Pei histeris seperti ini di masa depan, saya pikir masa depan keluarga Pei akan terjadi. Hanya kegelapan. Pei Liner membungkuk. Dia berkata dengan hormat kepada Pei Gu. Pei Liner. Pei Hu meraung marah. Dia hampir tidak bisa mentolerir Pei Liner yang menghinanya, tapi sekarang dia benar-benar mencoba melepaskan posisinya sebagai pangeran, dan dia benar-benar tidak tahan lagi. Kamu jalang, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Menurutku rambutmu sangat berbulu hingga membuat kepalamu terbakar, kan? Untuk pria bermarga asing, kamu memfitnahku tanpa memberitahuku, dan sekarang kamu mencoba mengingini posisiku sebagai pangeran. Apa, kamu ingin mengikuti pria ini dan memberikan masa depan keluarga Pei-ku padanya? Pei Liner tidak takut sama sekali dan tersenyum dingin. Pei Liner hanya mengatakan yang sebenarnya. Semua orang ada di sini. Apapun kebenarannya, semua orang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pei Hu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Pei Gu melambaikan tangannya saat ini. Oke, tamu terhormat ada di sini. Bagaimana bisa kalian, saudara dan saudari, berperilaku dalam pertengkaran satu sama lain? Huer. Ada. Saya minta maaf kepada Tuan Han. Ayah, kamu ingin aku meminta maaf padanya? Pei Hu menolak. Minta maaf, atau kamu bisa keluar dari rumah Tuan Kota sekarang, kata Pei Gu dingin. Pei Hu mengertakkan gigi dan menatap Han Sanqian dengan kebencian, memintanya untuk meminta maaf kepada Han Sanqian. Bukankah ini mimpi idiot? Memikirkan hal ini, dia berbalik dengan marah dan berjalan tepat di luar istana Tuan Kota. Melihat sosok Pei Hu yang pergi, Pei Gu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Pei Hu benar-benar dimanjakan olehnya, sekarang seperti ini, yang membuat pusing kepala. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah putranya, dan putra yang paling dia usahakan. Pei Gu menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengatur suasana hatinya, memaksakan senyum, dan berkata sedikit kepada Han Sanqian, Quincy tidak pernah memiliki anak sejak dia masih kecil. Bu, dia sedikit memberontak, dan Pei tidak disiplin dengan benar, jadi dia sangat tidak masuk akal. Berapa kali saya telah menyinggung Tuan Han? Saya akan meminta maaf atas nama saya. Setelah mengatakan ini, Pei Hu sedikit membungkuk sebagai permintaan maaf. Han Sanqian dengan cepat memegang lengannya dan memintanya, kepala keluarga Pei, untuk meminta maaf padanya. Han Sanqian berpikir dia tidak perlu melakukannya, orang-orang muda pasti berkemauan keras. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa disebut muda dan energi? Dia dan saya mengalami beberapa perselisihan sebelumnya, dan sekarang sulit untuk melepaskannya. Dapat dimengerti jika memiliki emosi seperti itu. Han Sanqian berkata, Anda dan saya ditakdirkan untuk bekerja sama, dan Han tidak akan terlibat dalam kerja sama hanya karena masalah sepele ini. Keterasingan, Tuan Pei, Anda terlalu sopan. Pei Gu tidak diizinkan untuk meminta maaf di depan keluarga Pei, dan wajah Pei Gu sangat baik, dan kata-kata Han Sanqian sopan dan dia puas, jadi Pei Gu secara alami dalam suasana hati yang baik. Tuan Han memang benar orang bijak, dan Pei mengaguminya. Oke, kalau begitu, jangan bicara lagi. Ayo kita mabuk di jamuan makan untuk menghilangkan rasa sakit karena pertemuan kita yang terlambat.
Setelah mengatakan ini, Pei Gu dengan senang hati meminta semua orang untuk duduk dan jamuan makan pun dimulai. Diiringi nyanyian dan tarian, seluruh jamuan makan akhirnya dimulai. Pei Gu sangat antusias dan memimpin sekelompok eksekutif senior untuk memperkenalkan Han San Qian dan bersulang untuk Han San Qian dengan anggur. Dalam suasana seperti itu, dampak emosional negatif dari lelucon Pei Gu dengan cepat menghilang. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat masuk dari luar. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka terkejut. Orang ini tidak lain adalah Pei Gu, yang telah pergi dan kembali. Namun, dibandingkan amarahnya barusan, ada senyuman tipis di wajahnya saat ini, meski senyuman ini sangat menyeramkan. Bab 4038, Bersulang. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Melihat Pei Gu yang telah pergi dan kembali, Pei Gu jelas merasa tidak puas dan bertanya dengan dingin. Pei Gu tidak marah, dan benar-benar mengubah penampilan sebelumnya. Dia hanya tersenyum lembut. Detik berikutnya, dia sedikit membungkuk dan menatap ayahnya. Anak itu ceroboh untuk sementara waktu, jadi otaknya panas, jadi dia adalah seorang sedikit lebih bersemangat. Saya menentang ayah saya dan memintanya untuk memaafkan saya. Oh, kamu masih tahu kalau kamu salah. Pei Gu sedikit terkejut, tapi wajahnya tidak melepaskan amarahnya sama sekali. Pei Gu membungkuk dalam-dalam dan bergegas menemui ayahnya terlebih dahulu, lalu ke Han San Qian yang berdiri di samping. Tuan Han, Pei Gu adalah orang yang impulsif. Dia tidak dapat memahaminya sekarang, jadi dia sedikit tidak kompeten. Saya juga meminta Tuan Han untuk mengabaikan kesalahan para penjahat. Melihat Pei Gu, Han San Qian tidak mengambil kesimpulan lebih awal. 1 detik yang lalu, orang ini bertingkah seperti anjing gila, menyerangnya, tetapi detik berikutnya dia bertingkah seperti anak anjing. Hanya ada 2 kemungkinan perubahan temperamen yang begitu drastis. Entah orang ini telah mengalami pukulan besar. Atau, orang ini hanya duduk di sana untuk sementara waktu, dan begitu dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Jelas, kemungkinan yang pertama tidak tinggi, jadi bagaimana mungkin Han San Qian tidak waspada? Namun, segala sesuatunya harus dilakukan di permukaan, karena orang lain tampak rendah hati. Jika saya tetap melakukannya, bukankah itu membuat saya terlihat terlalu sombong? Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum sopan. Apa yang terjadi pada awalnya semua disebabkan oleh kamu dan aku yang masih muda. Karena kejadian itu telah berlalu dan kita sekarang bekerja sama dengan erat, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Yang disebut, dendam menghilang sambil tersenyum. Baiklah. Pei Gu sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Han San Qian. Apakah dia marah pada putranya karena hal ini? Tentu saja marah. Namun yang lebih menyebalkan lagi adalah keterbatasan bisnis keluarga. Sekarang, karena Han San Qian telah mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengesampingkan kecurigaan sebelumnya, tentu saja ini adalah berkah yang besar, dan Pei Gu pasti bahagia. Pei Gu tersenyum, lalu mengambil sedikit 2 gelas anggur, berjalan ke arah Han San Qian, dan menyerahkan salah satu gelas itu kepada Han San Qian. Tuan Muda Han memang seorang jenderal yang berbakat, dan wawasannya yang luas sangat mengagumkan. Ini aku akan memberimu segelas anggur, Pei Gu, sebagai penggantinya. Han San Qian melirik gelas anggur yang dia serahkan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi gelas anggur itu tidak bergerak sama sekali. Han San Qian sedikit mengernyit, dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa meskipun gelas anggur tampak normal di permukaan, bagian bawah gelas yang bersentuhan dengan tangannya sebenarnya tersedot erat oleh orang dengan kekuatan rahasia ini. Jika itu adalah Han San Qian sebelumnya, secara alami tidak akan berpengaruh dan dapat diambil dengan mudah. Tapi jelas sangat sulit bagi Han San Qian untuk menghadapi orang-orang seperti itu sekarang. Dia diam-diam menggunakan kekerasan beberapa kali, tetapi gelas anggurnya tidak bergerak sama sekali. Saat ini, Han San Qian juga memahami sepenuhnya bahwa Pei Gu tidak berubah pikiran sama sekali, melainkan hanya mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan membuat dirinya malu. Benar saja, tebakanku benar. Melihat Han San Qian tidak bisa memegang gelas wine, Pei Gu tampak polos dan bingung, menatap Han San Qian, dengan penuh keluhan. Saudara Han, kenapa kamu tidak menerima minumannya? Mungkinkah kamu masih menyimpan dendam melawanku?
hanya mengatakan hal-hal baik. Begitu dia berbicara, banyak orang melihat ke arah Han Sanqian. Han Sanqian sedikit malu dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Sebelumnya, seorang wanita secara terang-terangan memblokir seranganmu. Aku sangat marah hingga hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Namun, aku memiliki menteri yang cakap untuk mengingatkanku bahwa dia kembali lagi. Han Sanqian. Aku ingin melihatnya seperti ini sekarang. Lihat berapa lama mereka dapat memblokir Anda. Dengan sikapnya, kata-kata dingin Pei Hu penuh dengan provokasi yang mendalam. Suamiku baru saja sembuh dari penyakit serius dan benar-benar tidak cocok untuk minum. Menurutku dia sebaiknya minum teh daripada di bar. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia berdiri dan membawakan secangkir teh untuk Han Sanqian. Setelah Han Sanqian mengambilnya, dia mengangkat tangannya dengan lembut. Untuk segelas anggur Tuan Pei, izinkan saya meminumnya atas nama saya. Begitu dia selesai berbicara, Su Yingxia menggerakkan tangannya, dan dengan energi keberuntungan rahasia, dia dengan mudah melepas gelas anggur, menutupinya sedikit dengan lengan bajunya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Segera setelah gelas anggur diletakkan, seluruh ruangan bersorak, tetapi gelas itu rapi dan rapi, tanpa kecerobohan. Han Sanqian tersenyum lembut, mengangkat tangannya, mengambil cangkir teh, dan meminumnya perlahan. Ketika Pei Hu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apa menurutmu aku akan sangat marah karena ini? Han Sanqian, jangan terlalu cemas. Sejujurnya, sekarang, itu hanya awal. Bab 4039, mencari setiap peluang. Pada titik ini, dia tertawa kecil. Han Sanqian menjawab dengan senyuman, sangat menghina. Faktanya, sejak dia menebak dengan tepat apa yang ingin dilakukan orang ini, Han Sanqian tidak berpikir bahwa masalah ini akan berakhir hanya karena minuman. Sebaliknya, di mata Han Sanqian, ini hanyalah permulaan, bahkan ujian kecil atas kemampuannya. Oke, sekarang kita telah mengubah perseteruan kita menjadi persahabatan, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Ayo, duduk dan makan, duduk dan makan. Untuk karakter lama seperti Pei Gu, bukan karena dia tidak bisa melihat kehalusan ini, tapi lebih dari itu, ini sebenarnya adalah cara untuk menipu dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah anak kandungnya, mungkinkah dia harus mengupas kepompongnya dan mencari tahu sedikit demi sedikit? Mari kita tidak membicarakan apakah itu mungkin atau tidak. Kalaupun mungkin, bagaimana Pei Gu bisa bersedia? Dia lebih mau percaya pada putranya. Percayalah bahwa semuanya damai. Setelah kelompok itu duduk kembali, suasana hati Pei Gu sedang baik. Ayo, semuanya, gunakan sumpitmu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang hendak mengambil sumpit mereka, ketika Pei Hu bertingkah seperti monster lagi. Dari segi alasannya, tamunya sepertinya ada di sini, jadi tamu harus mencicipinya terlebih dahulu. Dari segi emosi, Tuan Han terluka, jadi dia harus minum suplemen. Setelah mengatakan itu, Pei Hu berdiri, mengambil sumpitnya, dan mengambil tonik dari sup di tengahnya. Ini adalah ayam tulang hitam gunung salju. Ini lebih tonik daripada teratai salju 10.000 tahun. Ini adalah yang terbaik di antara suplemen. Tuan Han menderita kelemahan fisik, jadi suplemen ini disiapkan khusus untuk Anda. Ayo, biarkan aku menjepitnya untukmu. Setelah mengatakan itu, orang ini mengambil sepotong ayam dengan sumpit dan menyerahkannya kepada Han Sanqian. Namun, saat dia hendak meraih mangkuk Han Sanqian, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia tidak dapat mencapainya. Tampak jelas bahwa Han Sanqian perlu meraih mangkuk itu sendirian saat ini. Han Sanqian tersenyum lembut dan hendak bangun, tapi langsung ditahan oleh Su Yingxia. Matanya bergerak, dia melihat ke tangan Pei Hu, dan berkata dengan lembut, pasti ada yang aneh dengan cara dia membungkus tangannya dengan kekuatan batinnya. Begitu dia selesai berbicara, Ziking mengambil mangkuk itu dan meletakkannya langsung di bawah tangan Pei Hu, lalu dengan sapuan sumpit yang lembut, potongan ayam itu langsung masuk ke dalam mangkuk Ziking. Kakak Sanqian tidak suka ayam. Biasanya di saat seperti ini, aku yang memasakkan untukmu. Setelah mengatakan itu, Ziking duduk, mengambil ayam di mangkuk dan memakannya.
Sulit sekali bagi gadis ini untuk makan dan minum gila-gilaan demi akting, apapun imagenya. Pei Hu tersenyum, menggelengkan kepalanya, menarik kembali tubuhnya, dan berkata dengan getir, karena kamu tidak ingin makan ayam dan tidak minum anggur, ayo kita makan sup. Sup ini sangat tonik, dan tidak ada pantangan. Saya yakin Tuan Han akan melakukan ini. Tuan Chi tidak akan menolak. Setelah mengatakan ini, dia mengambil sesendok, dan menyerahkannya kepada Han San Qian. Su Yingxia dan Ziking tiba-tiba menjadi gugup di saat yang sama. Setelah saling memandang, kedua wanita itu dengan cepat menatap Han San Qian. Jelas sekali, kedua wanita itu berharap bisa membantu Han San Qian lagi. Namun, Han San Qian hanya menggelengkan kepalanya ringan. Sebenarnya itu tidak perlu. Gigi satu dan gigi kedua mungkin masuk akal, tapi bagaimana dengan gigi ketiga dan gigi keempat? Bahkan jika dia bisa memblokirnya, itu masih terlalu kaku. Dan jika Pei Hu punya otak, dia akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyebut dirinya sombong, mengatakan bahwa dia pengecut dan tidak akan menerima permintaan maafnya sama sekali, dan bahwa dia bermaksud untuk tidak bekerja sama secara jujur dengan keluarga Pei. Kemudian, kesulitan yang ditimbulkannya akan membuat masyarakat merasa bahwa keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, ada hal lain, meskipun Anda melarikan diri hari ini, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah ini berarti semuanya baik-baik saja? Jelas sekali, sangat tidak mungkin. Anda bisa menghindari kelas 1 SMP, tapi Anda tidak bisa menghindari kelas 15. Dengan semua orang berada di tempat yang sama, Pei Hu memiliki banyak peluang untuk menimbulkan masalah, jadi apa yang akan terjadi akan selalu datang. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum dan kemudian mengambil mangkuknya, sup ini memang bisa diminum. Kedua wanita itu tiba-tiba menjadi gugup. Jelas sekali, begitu Han San Qian mengulurkan tangan, Pei Hu pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan Han San Qian. Tapi saat ini, Han San Qian tersenyum dan mengulurkan mangkuknya. Bab 4040, memalukan di perjamuan. Tindakan Han San Qian langsung membuat kedua wanita itu gugup, bahkan Pei Gu pun mengerutkan kening dan menatap Han San Qian dalam-dalam. Kemudian, dia memelototi Pei Hu, berharap putranya tidak akan menimbulkan masalah saat ini. Sayangnya Pei Hu menatap Han San Qian dengan erat dan tidak melihat ke arah Pei Gu sama sekali. Melihat Han San Qian mengambil mangkuk itu, Pei Hu tersenyum, mengangkat sendok penuh sup, menggerakkannya sedikit, dan menaruhnya di mangkuk Han San Qian, dan sup itu segera dituangkan ke dalam mangkuknya. Namun meski terkesan tidak ada kontak antara mangkuk dan sendok, nyatanya Pei Hu sudah menuangkan energi aslinya ke dalam mangkuk melalui sendok. Meski Han San Qian terlihat seperti sedang memikul beban semangkuk sup, sebenarnya ia membawa beban semangkuk sup, namun beratnya seperti membawa 1000 kilogram di tangan. Tangan Han San Qian yang memegang mangkuk jelas gemetar hebat, dan wajahnya memelintir kesakitan. Hei, Tuan Han, ada apa denganmu? Pei Hu melihat bahwa tujuannya telah tercapai, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk mengejek, dan memandang Han San Qian dengan tatapan khawatir dan bingung. Tangan yang sepertinya berusaha menopang Han San Qian hanya mencapai tepinya tetapi tidak bergerak. Wajah Pei Gu membeku. Yang lain terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi pada tamu terhormat itu. Semangkuk sup beratnya hanya beberapa tael. Apakah Tuan Han begitu lemah? Tidak bisakah kamu menanggungnya? Pei Gu berpura-pura bertanya, bagaimana kalau saya membantumu? Han San Qian menatap Pei Hu dan mencoba yang terbaik untuk membawakan sup untuknya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, mencoba melawan Pei Hu tanpa bantuan energi aslinya sama saja dengan fantasi. Su Yingxia mengerutkan kening dan menggunakan semburan energi nyata untuk memukul Pei Hu. Namun, Pei Hu menyadarinya dan tiba-tiba menarik energi di tangannya. Han San Qian, yang sedang mengerahkan kekuatan di sana, ditarik langsung ke udara. Tubuhnya kehilangan pusat gravitasinya dan tiba-tiba bersandar. Meskipun Ziking memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan buru-buru menopang Han San Qian dari punggungnya, tubuhnya akhirnya stabil, namun kekuatan dan kelembaman tangannya belum dihilangkan. Mangkuknya dibalik dan supnya dituangkan langsung ke wajah Han San Qian. Tiba-tiba, Han San Qian merasa sangat malu dan malu. Ya,
Pei Hu berseru lantang dan munafik, nampaknya terkejut karena Han San Qian seperti ini, namun nyatanya, dia hanya ingin menarik lebih banyak perhatian orang dengan cara ini, sehingga Han San Qian kian mempermalukan dirinya sendiri di depan lebih banyak orang. Rakyat. Tuan Han, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah kamu kesulitan minum semangkuk sup? Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Jika kamu mengatakannya lebih awal, Pei Hu akan membawakannya untukmu dan memberimu makan secara pribadi. Mengapa mengganggumu? Di mana Dajia? Seorang tamu yang bermartabat, sangat tidak kompeten, rencana Pei Hu berhasil. Meskipun sebagian besar orang yang hadir berbisik secara pribadi, banyak orang yang jelas mempertanyakan Han San Qian sebelum menghubungi Pei Hu, dan mulai mengomentari Han San Qian. Tamu terhormat macam apa ini? Tuan rumah mengatakan dia sangat berani, tapi kenyataannya, menurutku dia memang seperti itu. Ya, dia tidak bisa memegang mangkuk dengan mantap. Mereka yang tahu-tahu bahwa dia baru berusia 20-an atau 30-an, dan mereka yang tidak tahu mengira dia berusia 70-an. Jangan katakan itu. Kakekku berusia lebih dari 100 tahun ini, dan tubuh serta tulangnya tidak selemah ini. Hei, mungkin Tuan Pei benar. Patriark lama kita memang sudah tua. Dia menentang orang yang lebih kuat tetapi berteman dengan orang yang paling lemah. Sayangnya, masa depan keluarga Pei tampaknya tidak cocok untuk patriark lama. Sejak saya melihat tamu terhormat itu adalah seorang pria dari ras manusia, saya sudah merasakan ada yang tidak beres. Kedua wanita di sekitarnya sepertinya memiliki keterampilan kultivasi yang baik, dan penampilan pria itu, yah, dia adalah tipikal raja nasi lunak. Kepala keluarga sudah tua. Saya khawatir dia tidak mengetahui tipu muslihat raja nasi lunak dan raja nasi lunak. Dia mengira anak laki-laki ini bertanggung jawab atas segalanya. Oleh karena itu, menurutnya anak laki-laki ini sangat luar biasa. Faktanya, dia hanyalah orang bodoh. Tuan muda kita seperti ini. Coba saja dan itu akan keluar. Tujuannya sangat sederhana. Hanya untuk mengambil kesempatan mendapatkan suplemen dari keluarga Pei kita. Kamu juga tahu bahwa Raja Nasi Lunak ini perlu mengisi kembali tubuhnya. Dengan baik. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin masuk akal, haha. Sepertinya inilah kebenarannya. Hei, sepertinya kita harus lebih mendukung Tuan muda. Tuan, dia sudah tua. Meskipun suara kelompok itu tidak keras, Han San Qian dan yang lainnya dapat mendengarnya. Wajah Han San Qian jelek, dan tiba-tiba ada kemarahan di matanya.